Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkatnya kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Salawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang beneran seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Yunita Stambuk, M1B1 19104, jurusan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Alimuna SPMSC yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai manusia perancang berkelanjutan lingkungan. Pokok pembahasan materi pada kali ini yaitu 1. Melembanggakan kembali kearifan lokal tradisional. 2. Mewaspadai modernisasi dan kemunculan masyarakat beresiko. 3. Mengkampanyekan sustainable society. Pada poin pertama, melembanggakan kembali kearifan lokal tradisional. Di daerah Kabupaten Buton Selatan, tepatnya di Kecamatan Batauga, Desa Lampaneri, masih menganut kepercayaan animisme, di mana masyarakat di sini melakukan sesajen atau biasa di daerah sini menyebutnya dengan pidawa. Sangia Sasangka atau Daeng Parapati merupakan salah satu ritual adat yang harus dilakukan, di mana masyarakat Lampaneri harus melakukan sesajen atau disebut dengan pidawa. Ritual ini dilakukan setiap tahunnya agar menyambut tahun baru. Ritual ini dilakukan di pinggir pantai, tempatnya berada di Dusun Kakenawe 3, Desa Lampaneri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Kaitannya dengan menjaga lingkungan yaitu di Sangia Sasangka dilarang mengambil pohon, pasir, batu, dan tanah. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Lampaneri, apabila ada yang mengambil pohon, pasir, batu, ataupun tanahnya, maka akan keras ombak. Di samping itu, masyarakat Desa Lampaneri akan mengalami sakit. Inilah salah satu kearifan lokal yang menjaga lingkungan alam agar tetap dilestarikan. Pada poin 2, mewaspadai modernisasi dan kemunculan masyarakat beresiko. Ciri masyarakat modern yaitu 1. Perkembangan masyarakat di bawah kendali ilmu, teknologi, dan pemikiran rasional. 2. Perkembangan pesat masyarakat menuju kondisi semakin mengglobal, baik berkaitan dengan wilayah, gerakan ekonomi makro, intervensi politik maupun pada perkembangannya dan penyebaran teknologi. 3. Sebagai akibatnya, gerak dan corak hidup masyarakat tidak mungkin dijelaskan hanya sebatas kepentingan lokal maupun nasional saja, tetapi harus dijelaskan sesuai dengan konteks global. Waspada masyarakat yang beresiko, yaitu 1. Resiko bisa tidak terlihat, tidak bisa diubah didasarkan pada interpretasi kausal. 2. Resiko diproduksi manusia lewat sumber-sumber kekayaan dalam masyarakat industri. 3. Resiko berhubungan dengan masyarakat yang mencoba melepas radiasi dan pengetahuan masa lalu dengan menganggap bernilai dan berharga perubahan-perubahan di masa depan. Keempat, resiko tidak dipisah oleh tempat dan waktu, serta resiko kelas tidak terpisahkan. Poin ketiga, mengkampanyekan sustainable society. 1. Pendekatan sistem dalam pengelolaan lingkungan. 2. Arah pembangunan berkelanjutan. Poin pertama, pendekatan sistem dalam pengelolaan lingkungan. Pendekatan sistem dalam pengelolaan lingkungan terdapat beberapa aspek, yaitu 1. Aspek agama. Maksudnya, beribadah bukan hanya berkisar pada hal berdoa, puasa, dan lain-lain, tetapi sudah mengajak masyarakat untuk melindungi lingkungan. Aspek hukum, membangun ide dan kesadaran tentang penyelamatan lingkungan. Aspek politik, peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Aspek pendidikan, menentukan watak dan karakter manusia. Aspek ekonomi, pembangunan yang mengorbankan segala sumber daya yang ada demi mendapatkan keuntungan yang besar. 2. Arah pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan di mana satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal dan dinilai pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber-sumber tersebut. Arah pembangunan berkelanjutan terbagi beberapa poin, yaitu 1. Keadilan antar generasi, 2. Prinsip keadilan dalam satu generasi, 3. Prinsip pencegahan dini, dan 4. Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Baiklah, itulah presentasi saya tentang manusia perancang keberlanjutan lingkungan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.